Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar misteri lukisan berdarah. Di bawah temaramnya malam itu, tampak dari kejauhan sorot lampu sepeda motor menyusuri jalan desa. Terlihat motor itu berjalan santai menembus kegelapan malam. Malam yang dingin dan tampak sepi. Tampak di pos ronda, Sanusi, Paidi, dan Nurdin sedang asik ronda di pos. Mereka bertiga tanpa asing berbincang-bincang dan ngobrol, sambil sesekali tertawa. Terlihat seteguk kopi panas dan gorengan singkong dan jagung rebus menemani mereka malam itu. Mereka tampak asik ngobrol sambil ngemil dan ngopi. Suara binatang malam mulai bersautan, dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Beberapa saat kemudian, sampailah dua orang yang menaiki sepeda motor itu sampai juga di depan pos ronda. Ternyata yang naik motor adalah Pak RT dan Bu RT. "Monggo mas," ucap Pak RT memberi salam kepada mereka bertiga. "Oh nggih Pak, monggo Pak RT, monggo," jawab mereka bertiga. Sambil tersenyum, Pak RT melenggang dengan sepeda motornya meneruskan perjalanan mereka. Ternyata Pak RT sedang menuju ke sebuah rumah. Ternyata ia mendapat undangan dari seseorang, yaitu Mas Bagus dan Mbak Rini, yang baru saja ngontrak di rumah almarhum Mbak Bejo. Oh ya, rumah Mbak Bejo memang sudah lama kosong, setelah sudah lama sekali ditinggal. Sementara anak-anaknya ada di luar kota, dan rumah Mbak Bejo sudah lama tidak terawat. Lewat keponakannya, Mas Bagus dan Mbak Rini izin untuk meninggali rumah tersebut. Sebenarnya, keponakan Mbak Bejo yaitu Mas Anton sudah mengatakan dan menjelaskan tentang keadaan rumah itu yang sudah lama kosong dan tidak dihuni. Mas Anton sudah menceritakan jika rumah itu terkenal seram di desanya. Tapi Mas Bagus dan Mbak Rini tetap bersikukuh untuk mengontraknya. Akhirnya Pak RT dan Bu RT sampai juga di rumah kontrakan Mas Bagus. Tampak terlihat ada beberapa tetangga yang hadir di situ. Sebenarnya letak rumah Mbak Bejo agak jauh dari para tetangga sekitar. Tampak juga Pak Mudin sudah ada di dalam rumah. Dan kemudian acara selamatan pun dimulai oleh Pak Mudin. Sehabis acara doa, kemudian dilanjutkan acara makan-makan dan ngobrol. Sekitar pukul 12 malam, para tetangga mulai berpamitan pulang.
dan Pak RT serta Pak Mudin juga berpamitan pulang juga. Kini tinggallah Mas Bagus dan Mbak Rini sendiri berdua. Kemudian Mbak Rini dan Mas Bagus mulai membereskan barang-barang. Setelah mencuci piring, gelas, dan bersih-bersih, Mas Bagus dan Mbak Rini kemudian duduk-duduk santai di ruang tamu. Mereka berdua ngobrol dengan mesranya. Maklum, mereka adalah pasangan baru 2 tahun maksudnya. 2 tahun menikah. Malam semakin larut, udara terasa tambah dingin. Terasa semakin menusuk tulang. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 1 malam. Kemudian, Mas Bagus dan Mbak Rini beranjak melangkah ke kamar. Mereka berdua pun akhirnya tertidur pulas. Keesokan harinya, terdengar suara kokok ayam bersautan, yang menandakan hari sudah mulai siang. Mbak Rini yang terbangun duluan, dan kemudian ia melihat jam. Ternyata sudah pukul 8 pagi. Kemudian ia beranjak dari ranjang tidurnya, menuju keluar rumah. Ia mengambil sapu dan mulai menyapu halaman dan membersihkan sisa-sisa dedaunan yang berjatuhan. Setelah halaman rumah tampak bersih, kemudian Mbak Rini masuk lagi ke dalam rumah. Ia kembali membersihkan area ruangan rumah. Ia terlihat senang melihat keadaan rumah yang sekarang tampak rapi dan bersih dari yang kemarin pas saat mereka datang ke rumah itu. Rumah yang tampak terlihat pengap dan banyak sarang laba-laba. Maklum, sudah lama tidak ditinggali dan dirawat. Mbak Rini kemudian melangkah menuju ke kamar mandi. Kemudian, ia mulai melepaskan satu persatu pakaiannya, dan kemudian mengambil gayung untuk mandi. Air pun membasahi rambut dan sekujur tubuh Mbak Rini. Kini, tubuh Mbak Rini basah terguyur oleh air pagi itu. Ia dikagetkan saat ada suara pintu kamar mandi terbuka, dan ternyata suaminya yang membuka pintu itu. Ternyata Mbak Rini lupa mengunci pintu kamar mandi. Akhirnya mereka berdua pun mandi bersama. Maklum, pasangan muda. Beberapa saat kemudian, mereka berdua selesai mandi dan kemudian masuk ke kamar dan berganti pakaian. Kemudian Mbak Rini segera ke dapur menyalakan kompor, bikin kopi panas dan bikin telur ceplok untuk sarapan pagi. Setelah semuanya kelar, kemudian mereka berdua menikmati makan pagi. Terlihat mereka berdua sangat bahagia. Setelah selesai sarapan pagi, mereka berdua duduk-duduk di ruang tamu sambil ngobrol. Tak terasa, sudah hampir seminggu mereka berdua mendiami rumah tersebut. Hari itu, seperti biasa, Mas Bagus berpamitan berangkat kerja. Kali ini, rencana ia lembur di kantor. Ia pun berpamitan dan tak lupa mencium kening istrinya. Kemudian, berangkatlah Mas Bagus ke kantornya yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 15 km dari rumahnya. Sambil melambaikan tangan dan menatap suaminya berangkat kerja, kemudian Mbak Rini masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian
Ia duduk santai di ruang samping sambil menyalakan TV. Kebetulan, pas saat itu acaranya masak-masak, kesukaan Mbak Rini. Ia pun asik terbawa acara masak-masak, hingga tak terasa waktu sudah siang. Waktu pun berganti sore. Sore itu, saat Mbak Rini menuju ke kamar mandi, tak sengaja ia melihat ada sesuatu di pojokan. Karena penasaran, ia pun menghampirinya. Dan ia pun melihat ada sebuah lukisan usang yang tak terawat tergeletak di pojok. Tiba-tiba, entah angin apa, Mbak Rini seolah-olah tertarik dengan lukisan itu. Kemudian, ia pun mengambil lukisan itu dan ia mulai membersihkan lukisan tersebut. Sejurus kemudian, ia melangkah ke ruang tamu dan memasang lukisan tersebut di dinding ruang tamu. Lama ia memandangi lukisan itu, seperti lukisan itu nyata dan bernyawa. Tapi, Mbak Rini tidak berpikiran yang aneh-aneh. Kemudian, ia bergegas ke kamar mandi, dan seperti biasa rutinitas mandi sore. Setelah selesai mandi, ia pun berganti pakaian dan keluar kamar dengan tubuh yang sudah wangi dan harum. Malam pun mulai larut. Saat Mbak Rini lagi asik nonton TV, tiba-tiba ia seperti mendengar suara orang mandi di kamar mandi. Ia pun aslinya kaget dan bertanya-tanya, siapa yang mandi? Kan di rumah gak ada orang selain dia sendiri. Karena penasaran, Mbak Rini memberanikan diri menuju ke kamar mandi, mencari tahu siapa yang ada di kamar mandi. Terlihat jelas, tak ada orang di kamar mandi. Belum hilang rasa penasaran Mbak Rini, tiba-tiba kembali ia dikejutkan saat terdengar suara pintu rumah diketok. Waktu itu sudah larut malam. Ia pun bergegas menuju ke depan. Ia pun mengintip dari balik kaca. Ternyata ia melihat suaminya berdiri di depan pintu. Ia kemudian membuka pintunya. Loh mas, katanya lembur di kantor. Nggak jadi dek, jawab suaminya. Kemudian mereka berdua pun masuk kembali ke rumah. Mbak Rini kemudian membikinkan kopi kesukaan suaminya. Tapi, tampaknya suaminya tidak begitu tertarik dengan kopi yang dibikin Mbak Rini. Malahan, kemudian suaminya menggandeng Mbak Rini masuk ke dalam kamar. Mbak Rini merasa ada yang aneh, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Seolah ia langsung mau aja diajak suaminya masuk ke dalam kamar. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.